Halo guys, selamat datang di Geralitan Channel. Excited! Jumpa lagi di segmen yang sudah lama sekali tidak hadir, yaitu adalah pengalaman follower atau kita singkat dengan PHR Pocong. Pocongnya apa tuh? Pocongnya apa? Biar serem aja, karena ini Oktober. Hollywood ya? Apa? Apa? Halloween. Oh iya. Halloween. Oh iya. Hari ini ya kita akan membawakan cerita-cerita pengalaman followers, tetapi karena ini Oktober, kita akan membawakan versi horor Dengan seram ya. dengan seram. Ini akan tayangnya pas Halloween. Tidak jauh-jauh dari cerita setan dan seks. Bego, nggak ada serem-seremnya kalau. Iya, tapi kan nggak serem itu mah. Orang ngaceng nanti dengernya. Loh, justru itu tujuannya. Biar kita membuat setan-setan ngaceng. Enggak. Karena Ngaceng dan terjumpscare. video kita kan tembus dunia lain, Cok. Betul. Video kita iya. iya ditonton sampai kuntilanak ada yang ketawa-ketawa nonton kita, sumpah. Tanya Alpi. Oke guys, baru hari ini tahu. kita akan membawakan cerita-cerita pengalaman. Aduh, tapi kok nggak kelihatan apa ya? Agak nggak kayak kelihatan ya. Tulisan-tulisan di email gue ini loh. Kacamatanya ceritanya. Mau digituin kacamatanya. Kacamatanya dong. Oh, gitu. By the way, kalian percaya nggak sama yang namanya santet? Santet tuh yang gimana? Yang dalam tubuhnya ada keris kah atau gimana? San kan santai, lagi nyantai malah di santet. Hari ini cerita kita datang dari seorang teman asal Banten. Has, musik seram. Dia udah mencekam nih. Lu yang jadi nyanyi. Enggak, ntar ada. Ada. Ya udah lu jangan gogok. Bego. Hai Bang Geral, Bang Alpi, Bang HS, dan juga Bang Dwiki yang lagi Oh, memakai. ramah ya kayak nggak horor ya? Belum, sampai masih pembukaan. Kok tahu ya ada gua? Nih, Ada. hai Bang Geral, Bang Alpi, dan Bang Dwiki yang lagi memakai helm panci. Kok tahu bang? Salah. Wah ini aja udah horor. Helm teko. Salah dia. Bener. Oh, maaf Bang, aku salah. Maksud aku helm teko. Horor ya dari awal aja udah horor loh. Dia tahu ya? Perkenalkan, Bagus nih ceritanya. nama aku. Tolong namaku disamarkan saja. Nah, ngapain lu tulis nama lu kalau gitu? Mending langsung tulis nama samaran lu lah, Iya. goblok. Ya kita pengajian namanya Rosa. Rasa. Oke, Rosa ya. Cewek berarti dia. Aku mau mengalami cerita pengalamanku tentang Jangan, gantung nanti waris. Teh Rosa, ntar sangka kita ini Teh Rosa. Ronggang ya. Kita panggilnya Ronggang. Susah banget sih Ger, ronggang. Apa sih ronggang? Mana kita Long Mei ya, Long Mei. Kayak nama-nama makanan Cina. Kayak nama-nama makanan Cina. Panggil Long Mei ya. Ini aja Moana. Si Moana ini nggak enak, Long Mei aja Long Mei. Si Long Mei ini dia bilang gini, aku mau sedikit cerita pengalamanku tentang gantung waris. Sedikit. Kalian tahu nggak sih gantung waris itu apa? Apa ya? Kayak pernah denger gua sumpah. Salah satu jenis santet. Iya. Gantung waris. Iya. Bukannya gantung waris tuh kayak ada warisan tapi digantung gitu. Apa kira-kira warisan yang digantung itu anjing? Cincin. Digantung cincin. Bisa. Digantung cincinnya. Biar lengket di tembok lah. Masa nanya, atau dasar apa cincin digantung? Ya biar orang kalau digantung biar nempel di tembok lah. Loh, lu lihat. Ya ngapain? Itu warisan digantung ngapain? Misalnya foto, Kasih aja. Misalnya foto ditaruh di tembok biar apa? Biar kegantung dong. Biar dilihat jadi Baju pajangan. ditaruh di tembok biar apa? Biar kegantung di tembok. Iya, kayak misalkan nih. Ya yang ini kan yang digantung kan cincin sih Ger. Kan lu tanya biar apa? Biar kegantung di tembok. Iya, apapun yang digantung itu kan biar kegantung. Kayak misalkan lu, ini Dwiki, papa kasih kamu warisan roti tawar. Tawar. Digantung. Roti tawar diwarisin. Lah, ngeremehin Ini soal roti tawar gue sebar roti tawar ini. Apa? Roti tawar gandum. Nah, Setuju. Ada banyak tuh berarti kalau bilangnya begitu ya. semua berawal saat usiaku 17 tahun. Saat itu waktu aku masih SMA. Di sekitar rumahku ada seorang lelaki berusia 7 tahun lebih tua dari aku. Berarti kira-kira umurnya hampir 60 something ya. 7 tahun kan? 60 kurang 17. 7 tahun WIS, waktu Indonesia Saranjana. Nah, 7 tahun di Saranjana sama dengan 70 tahun Apa di sih Ger? bumi. Lu kenapa? Tadi lakinya kan 7 tahun, kenapa 60 sih? Iya 7 tahun umur Saranjana bro. Perbedaan waktu di Saranjana 10 Iya, tahun, 1 benar. tahun. Ini dia di sini. Saranjana ini. Bukan. Kenapa waktunya ngikutin Di Saranjana Tangerang. bego?
di Tangerang gitu. Banten kan tadi dia Iya, bilang. umurnya 7 tahun lebih tua dari aku. Dia itu setiap hari berjualan di daerahku. Jualan apa? Tong 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 lontong lontong. Oh, jualan lontong. Lontong lontong. Tentang sayur gitu ya. Enggak, lontong doang. Lontong sayur. Terus nanti besoknya sayurnya lagi. Jadi emang begitu. Bego orang serius lah makan lontong doang kagak ada kuahnya gimana sih lu? Oh, jualan lontong sayur tapi sekarang lontongnya dulu. Nanti dulu sayurnya besok. Sayurnya besok. Ganti-gantian, ganjil genap Ki, ganjil genap Ki. Mau motor lontongnya tuh motor ganjil, motor sayurnya tuh motor genap. Jadi nggak bisa buat berdua. Lah kan bisa bisa bawa lontong sama sayurnya sekalian. Yang ditilang kan motor bukan yang dijualnya bego. Ngerti tangan. Lu yang bego masa ganti-gantian. Sayur itu harus di motor genap peraturan Pemda Tangerang nih. Baru tahu gua kalau itu. Aku tuh orang itu hanya sekedar aja karena memang aku tidak pernah berinteraksi dengan dia. Cowok apa cewek itu? Cowok. Oh iya. Ini yang cerita cewek. Tapi lambat laun laki-laki itu mulai dekat dengan orang tuaku. Dia sering main ke rumahku dengan alasan ingin ngobrol sama ibu. Karena memang ibuku adalah orang yang mudah bergaul, asik, Gen Z, skibidi, Riz, dan juga Sigma Mewing. Sigma Mewing. Semakin lama ibuku mulai merasa cocok nih sama cowok ini. Dan dia mulai memaksaku untuk, Long Mei, kamu udahlah kamu ini orang baik ini, kamu deket aja sama dia lah gitu. Kayak dijodoh-jodohin gitu ya. Iya, kamu ini aja. Kalau kamu nggak mau, gua paksa kamu ya hamil di luar nikah kamu ya gitu. Itu kata siapa, kata ibunya? Kata ibunya. Kalau kamu tidak mau sama Enggak, dia, dia ngomong ibu gitu, paksa Bang. kamu hamil di luar nikah. Astagfirullahaladzim. Sama dia. Tetapi aku tuh nggak mau bang, karena memang aku sama sekali tidak tertarik dengan dia. Dan bahkan aku bisa dibilang tuh benci banget sama dia. Tapi entah apa yang buat ibuku tuh kayak suka banget sama dia. Mamaku tuh suka banget sama dia gitu. Kayak udah kepelet mamanya tuh. Dan beberapa Karena bulan mulet setelahnya. kali ya? Karena mulet. Karena nggak mulet nggak kepelet. Keren. Kalau gondrong hatimu aku bedong. Iya, bisa digigit. Lu lagi. nyambung sih. Kan Api udah mulut nggak kepelet, aku gondrong bedong, lu apa lagi yuk? Mohak ya coba yuk. Kalau mohak, hatimu akan ku gatak. Nah, Hargai orang mah udah usaha gua tuh, babi. dan beberapa bulan setelahnya, entah kenapa. Sudah seru ini. Anehnya bang, beberapa bulan setelahnya, entah apa yang dia lakukan. Masukimu hingga kau tega mengikuti aku. Terus kayak tiba-tiba aja, aku Tiba-tiba cinta datang kepadaku. tiba-tiba saja, aku sangat menyukai laki-laki itu. Dan akhirnya kami menjalani hubungan selama kurang lebih 1 tahun. 1 tahun saja, Oh nikmatnya cinta tahun saja. buatku melayang. Cinta satu malam ya harusnya. Dipaksa. Nah, Komedi memaksa. selama menjalani hubungan dengan laki-laki itu, laki-laki Itu, oh indahnya laki-laki itu, suatku melayang. Gampang banget kepancing sama lagu ya, nyanyi semua langsung anjing. kasih lagu lagi biar serius. Udah mulai seram lagi. Selama menjalani hubungan dengan laki-laki itu, aku sangat menuruti semua kemaluan dia. Kemauan. Apapun itu, aku berikan. Bahkan aku tuh sampai memberikan uangku ke dia. Uang? Iya, uang dikasih ke dia. Bahkan pernah aku beliin aku memberikan HP adikku untuk dijual dan uangnya tuh aku kasih dia. Wah, kayak gitu. Kenapa tuh? Pokoknya kayak Mungkin karena dia lagi tergila-gila. cinta banget, tergila-gila. Tergila-gila. Oh indahnya. Selama berhubungan dia selalu berkata ingin putus, kayak ngancam-ngancam aku. Karena aku tuh kalau misalnya aku tidak mau mengikuti kemauan dia bilang putus nih, kita putus nih. Tapi semua itu omong kosong saja. Karena dia pernah bilang suatu hari kalau kamu yang ngomong putus, itulah dimana saatnya benar hubungan ini berakhir. Kata siapa? Kata cowok itu. Suatu hari kalau kamu yang ngomong putus, itulah dimana saatnya hubungan ini benar berakhir. Itu pun kalau bisa. Ada kayak gitunya. Oh, Itu berarti pun kalau ada bisa. ancaman Iya. gitu ya. Saat itu aku nggak paham nih apa yang dia maksud. Suatu hari aku seperti tersadar, tas gitu. Akan sesuatu saat itu perasaanku padanya tiba-tiba aja hari itu bener-bener hilang. Jadi aku benci lagi sama dia nih hari itu. Dalam satu waktu kayak tas jadi horor musikal ya. Jadi geli nih, jadi geli. Saat itu pun
Aku langsung memutuskan hubunganku dengannya. Dan tentu saja dia tidak terima. Terus dia bilang gini ke aku. Ingat lu nggak akan pernah nikah sampai kapanpun. Kalau bukan sama gua. Lu bakalan gua gantung waris, lu lihat aja. Kata dia gitu. ya? Saat itu aku nggak percaya tuh namanya ilmu-ilmu gitu. Aku tantang aja. Lakuin aja, emang lu Tuhan. Kata si cewek itu. Dan sejak itu, bukan gue PDD apa lo? Astagfirullah. Langsung dia beli baby oil dia. Baby oil. Gak gitu lagunya. Yang nyanyiin Dwiki bukan yang itu. Berawal semenjak itu, teman-temanku yang jalan sama aku tuh mereka bilang padaku, Long Mei. Enak banget namanya Long Mei, bro. Ya udah Long Mei. Kok gue sih ngelihat ya muka lu tuh belakangan itu seperti suram ya, kayak nenek-nenek gitu. Hah? Temennya bilang gitu. Mereka bilang mukaku tuh selalu pucat, lesu, letih, lunglai, hutan, letih, lunglai, minum saja, konidin. Udah capek. Setelah itu, aku memberitahu ibuku kan tentang hal itu. Lalu tuh ibuku kayak mulai mengajak aku ke seorang yang bisa dibilang kayak orang pinter lah gitu ya. Terus orang pinter tuh padahal nggak dibilang apa-apa ya, nggak di ngomongin apa-apa. Orang pinter tuh langsung bilang kayak, oh kamu ini kena gantung waris. Apa tuh gantung gitu? Langsung. Ya itu yang tadi diancam itunya. Dan dia bilang di rambutku tuh terdapat susuk kuntilanak. Wih kaget dong, ini kan Wah. kalau di video ada kayak dum gitu. Susuk kuntilanak. What the hell, man? Oh, yeah. Itulah yang membuat kenapa aku tuh selalu terlihat pucat. Jujur saat itu kayak aku tuh kayak orangnya tuh skeptis ya sama hal-hal yang mistis-mistis, sama konspirasi Beyonce. Aku tuh skeptis sama Antartika, Area 51 gitu-gitu. Kejauhan. Tapi anehnya saat itu aku sedang di rumah orang pintar itu, tiba-tiba padahal aku tuh nggak ngomong nih sama mantannya dia nih. Dia nggak ngomong ya. Tiba-tiba mantannya itu ngechat dia. Posisinya dia lagi di rumah dukun itu kan. Bilang gini, "Woi, ngapain lu di sana? Lu kira bakal bisa hilang? Kalau lu mau hilang, lu tuh harus nikah sama gue." Tuh, kayak gitu. Aku sangat terkejut dong. Bisa bareng lu. Kayak kok dia bisa tahu sih? Padahal aku nggak pernah bilang. Bahkan aku tuh udah pindah dari tempat tinggalku yang waktu itu, yang waktu kayak waktu dekat sama dia tuh udah pindah. Iya, pas Gitu. sering ke rumahnya. Nah setelah itu aku tuh dianjurkan untuk melakukan beberapa ritual. Seperti aku dimandikan tengah malam dengan air yang dicampur dengan bunga 7 rupa, minyak wangi, mecin, masako, dan juga Ini bikin tauco. Jadi Siska Switomo dia. Menggunakan kain putih sebagai pakaianku. Wah, menggunakan kain putih sebagai pakaianku. pantas muka lu kayak nenek-nenek sekarang. Nah, tuh. Pantesan muka lu kayak nenek-nenek sekarang ya. Muka nenek siapa itu yang dimasukin tuh? Ya kita lihat aja nanti. Iya. Setelah mandi aku diharuskan memakan bunga kantil, bunga melati, bunga citra lestari, bunga zainal, Banyak kali lo pun. dan air kelapa hijau. Setelah itu aku diharuskan memotong rambutku sampai sebahu karena susu kuntilanaknya itu ada di rambut. Itu tuh fungsinya biar aku tuh bisa suka dan nurut sama dia tuh. Pantas saja waktu pacaran sama dia tuh selalu ngelarang kalau aku tuh kayak pengen potong rambut gitu, dilarang sama dia. Nih, setelah aku selesai potong rambut, aku mandilah seperti biasanya. Setelah mandi, kan aku menyisir rambutku kan, kayak dikering-kering, disisir. Terus ada yang terjadi pas dia sisir rambut. Pas dia sisir rambut begini, seret, banyak banget kutu tuh langsung keluar, jrrrr gitu. Pas dia sisir gini, banyak kutu, ada, dia bilang ada sampai 30 lebih kutu kayak drrrr, kayak laba-laba gitu keluar, drrrr gitu anjir. Kutu ya berarti hewan itu ya. Iya. Serem banget anjir. Bahkan lebih itu jumlahnya itu sangat bikin aku terkejut dan langsung memanggil ibuku. Mama! Mama! Mama, mama, mama. Aku sedang bingung. Rasakan virus-virus cinta. Gitu kan. Butuh dokter Cina. Nah, udah tuh. yang anehnya kutu-kutu itu pagi-pagi udah hilang semua. Oh, Pagi-pagi udah hilang semua kutu-kutu itu. Entah hilang kemana. jangan-jangan kutu-kutu itu. Masih ada cerita kedua nanti, Jan. Ada sang ratu, nanti cerita kedua tentang sang ratu. Oke, dan siang harinya aku tuh buang rambutku yang udah dipotong tuh ke sebuah sungai. Sesuai anjuran orang pintar itu. Dan rambut itu tidak mau pergi. Jadi kayak dia kan buang rambutnya begitu set. Itu rambut dia kan dibuang di sungai. Padahal tuh ada
ada ininya, ada aliran sungai itu, tapi rambut itu nggak jalan. Oke, yang itu Kayak ngambang-ngambang kayak- begitu doang, iya. padahal aliran sungai itu sangat deras saat Ih, itu. ngeri banget. Cuma ada di situ-situ. Rambut yang dibilang sosok kuntilanak itu nggak jalan dia. Dan di malam berikutnya terjadi hal aneh lagi. Ada ikan, katanya dia anak durhaka gitu dikutuk. Ikan pari. Oke, malam itu di rumahku tuh ada sebuah kamar yang tidak ditempati jadinya. Nah, setiap malam pintunya tuh selalu ditutup. Dan malam itu kebetulan aku tuh nggak bisa tidur sampai sekitar jam 1 malam. Tiba-tiba ada suara seperti cakar kucing dari balik pintu tersebut. Tapi suaranya tuh sangat kencang sekali. Cakar monyet kali. Wah, cakar monyet mah ini anjing film horor yang cuak sih tuh anjing. Terus kayak semakin aku deket suara itu, semakin hilang. Jadi kayak kalau dia deketin hilang, kalau dia agak menjauh dikit Ada suara. bunyi lagi. Cakar. Nah, sejak saat kejadian itu, aku sesekali akhirnya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan sekarang umur aku udah 24 tahun. Mantanku yang itu pun udah menikah. Tetapi masih beberapa kali tuh ngechat aku, masih ganggu-ganggu aku. Sampai sekarang aku masih belum memiliki hubungan dengan orang lain setelah berhubungan sama dia. Entah karena itu efek gantung waris atau bukan, aku udah nggak mau memikirkan lagi. Aku mau serahkan sama Tuhan. Iya. Terima kasih Bang Ger dan kawan-kawan sudah membaca tulisan ini. Ini berarti ceritanya masih gantung anjir. Iya. Karena dia masih belum punya pacar sejak kejadian itu. Tapi iya udah nikah yang Tapi kan dia udah ngelakuin ritual-ritual itu. Iya. yang cowok tadi mantan udah nikah kan? Udah katanya. Tapi gimana? Kalian percaya nggak sama Percaya nggak percaya? sama yang soal kayak gantung waris atau kayak ilmu-ilmu hitam? Percaya nggak percaya? 50-50 kali ya? Gue 50-50. I saw you. Apa ya lagu gitu? Tapi nih, kita ngomong aja nih. Misalnya nih lu disamperi kan sama sosok cantik segala macam, lu udah bakal dikasih kekayaan, apapun yang lu mau bakal dikabulkan, tapi kamu mau nggak menikah dengan aku? Nggak mau lah. Dih, bego. Makhluk gaib bro. Lu mau? Ketemunya di mana? Misalnya Di lo, dunia misalnya. nyata. Di mimpi, di Di, mimpi. di dunia nyata dulu Dunia kan kayak si nyata. kakek ini dia ketemu dulu di dunia nyata terus Terus dibawa ketemu ke di Alfamidi, terus anjing. ketemu di mimpi terus pas di mimpi diajakin kayak gitu. Enggak lah. Takut lo. Ih, bego-bego ya semuanya melewatkan. Lu mau nggak? Mau. Gua aja kalau misalnya nih ditawarin Bener nih, korban ini ntar ditawarin dijadiin. Illuminati gue mau, gue gabung asalkan dikasih kekayaan sama ketenaran. Dia Kalau aja diundang wet party PDD mau lu berarti? Diundang doang mau, tergantung dulu gue lihat Dipakai PDD. Kalau dipakai PDD nggak mau, yang lain boleh. Ya kalau cudul-cudul doang gitu sama PDD. Kadel-kadel tapi dijanjikan ketenaran. Iya pasti harta Oh, melimpah. sikat. Astagfirullahaladzim. Sikat lah anjir. Oh, my Nah, orang God. cuma kadel-kadelan doang kayak tahan-tahanin lah anjing Oh gitu. my god. Tapi kan lu bakal terikat dia kayak terancam kalau lu macem-macem atau lu tiba-tiba kabur lu. Ya bakal- udah, gue nggak macem-macem. Iya juga Tinggal ya. gitu doang anjing. Ya udah guys, by the way seperti itu ceritanya. Kalau kalian punya cerita yang kalian merasa seru, apalagi soal horor-hororan kayak tadi ini seru nih, boleh kalian kirimkan ke email pengalaman follower dengan ke geraldicita@gmail.com dengan subjek pengalaman followers Dengan hashtag ya. Dengan enggak ya boleh dengan hashtag ya. Jangan ceritanya di subjek ya, tolol. Yaudah ya guys, sampai ketemu di peler berikutnya. Bye bye.